Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yoga Saputra, NIM 1221124 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas akhir mata kuliah Hukum Acara Perdata Umum dan Pengadilan Agama dengan dosen pengampu Pak Mikdam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen karena telah menularkan ilmunya kepada kami semua. Semoga bermanfaat bagi kami dan menjadikan amal jariah. Mengenai pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang akan coba saya jawab. Yang pertama yaitu, apa yang harus dilakukan oleh hakim dalam hal menjalankan hukum acara di pengadilan agama? Saya akan mencoba menjawab. Hakim dalam menjalankan hukum acara di pengadilan agama harus memastikan bahwa proses peradilan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Hal ini melibatkan langkah-langkah seperti penetapan menetapkan jadwal sidang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya yaitu pihak pemanggilan pihak yang terlibat dalam perkara untuk hadir di persidangan. Kemudian pengumpulan bukti dan informasi yang diperlukan untuk menilai fakta-fakta dalam perkara. Kemudian pemeriksaan saksi, mengevaluasi isi kesaksian saksi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian mendengarkan argumen dari para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Selanjutnya yaitu menerapkan hukum yang berlaku untuk menentukan keputusan yang adil. Selanjutnya penyusunan berdasarkan fakta-fakta dan hukum yang relevan. Kemudian pelaksanaan putusan, memastikan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, hakim juga harus bersikap netral, adil dan independen, serta memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapat mereka. Hakim dalam menjalankan hukum acara di pengadilan agama harus memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka perlu memahami dan menerapkan prosedur hukum acara, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, objektivitas, keadilan, dan integritas menjadi aspek penting dalam menjalankan tugas tersebut. Ya, mungkin itu. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana komparasi spesifik hukum acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Ya, meskipun kedua pengadilan memiliki tujuan yang sama untuk menegakkan keadilan, terdapat beberapa perbedaan hukum acara perdata antara pengadilan negeri dan pengadilan agama di Indonesia. Beberapa perbedaan umum lah ya. Yang pertama yaitu dari sumber hukum. Di pengadilan negeri mengacu pada hukum acara perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Kalau pengadilan agama mengacu pada hukum acara perdata agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian kompilasi hukum Islam.
pengadilan negeri tidak memiliki kewajiban untuk menerapkan hukum Islam secara eksplisit. Pengadilan agama menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam putusan mereka. Kemudian, wilayah lingkup perkara pengadilan negeri menangani perkara perdata secara umum, termasuk perkara yang tidak memiliki unsur agama. Kalau pengadilan agama menangani perkara perdata yang berkaitan dengan masalah-masalah kekeluargaan dan waris berdasarkan hukum Islam. Jenis perkara di pengadilan negeri menangani perkara perdata konvensional seperti utang piutang, sengketa tanah, dan lainnya. Pengadilan agama menangani perkara perdata yang melibatkan hukum keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, dan waris. Dalam penggunaan bahasa pengadilan negeri, proses hukum umumnya menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan di pengadilan agama, proses hukum dapat berbahasa Indonesia maupun bahasa Arab atau campurlah. Dokumen-dokumen juga termasuk. Selanjutnya yaitu pertanyaan sebentar. Bagaimana harapan Anda terhadap hukum acara perdata dan perdata agama di masa yang akan datang? Harapan saya terhadap hukum acara perdata dan perdata agama di masa yang akan datang mencakup efisiensi, keadilan, dan integralitas terhadap perkembangan masyarakat, perubahan yang mendukung aksesibilitas, penyelesaian sengketa yang cepat, dan pemahaman yang baik terhadap kebutuhan beragam individu dapat menjadi tujuan positif. Terutama dalam perkembangan zaman mungkin bisa ditingkatkan mengenai teknologi. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.